pribadi saya hanya minta doa ya. Ya insya Allah mudah-mudahan orang yang dolimi, orang yang difitnah itu selalu bersama Tuhan. Mudah-mudahan kalian bisa doakan saya. Jadi terjadi hari ini adalah akhir dari pertemuan kita. Tadi saya sudah nyatakan bahwa ini putusan soling. Selama saya bersidang, baru kali ini saya dengar putusan cuma berdasarkan daripada satu keterangan saksi, yaitu saksi korban yang tidak disumpah. Semua saksi yang kita hadirkan tidak dipertimbangkan, termasuk saksi guru yang melihat bahwa Pak Mansur tidak melakukan pelecehan, yang melihat Pak Mansur cuma memegang kepalanya saja karena pada saat itu benar. Jadi ini saya katakan tadi putusan soling, sehingga tidak perlu waktu lama, kami langsung menyatakan banding. Ya. Selanjutnya kami akan meminta kepada pengadilan tinggi agar memeriksa kembali perkara ini dan membuka ruang. Kami akan menghadirkan kembali saksi yang kemarin sempat diintimidasi, tidak bisa memberikan keterangan supaya mereka diperiksa kembali. Kami juga akan melaporkan jaksa termasuk majelis hakim yang memutus perkara hari ini tidak sesuai dengan standar. Dengan standar Tuhan, kami akan melaporkan ke Mahkamah Agung. Jadi perjuangan belum selesai. Ini pengadilan dunia, kita pahami saja. Tetap ruang perjuangan Pak Mansur, kita akan bersama-sama untuk mencari kebenaran. Insya Allah, kebenaran pasti akan selalu menemukan jalan. Ya, hanya berdasarkan bukti tanpa sumpah, seorang guru kemudian divonis bersalah. Luar biasa.
takut kenapa Bu? Siapa yang anu? Suami bukan terdampak dia sosok saksi. Ya. Karena ada teman yang difitnah. Ah. Nah, kita tahu dia itu bersaksi. Saya bilang iya tahu. Kita lihat mata kepala sendiri saya lihat. Ya. Nah, tidak mungkin sama cerita kalau tidak saya lihat. Terus dia bilang itu Bu, kalau di dalam kita aman, tapi kalau di luar kita tidak tahu. Kita tahu itu saksi kunci karena kita itu sudah saksi kunci. Ya. Nah, setelah itu saya tidak tidur sampai pagi. Pas subuh saya ambil Pak Guru, minta maaf Pak Guru, saya tidak bisa bersaksi saya tahu. Oh. Padahal kejadian itu kita ada di situ. Kita ada pada saat itu pagi itu. Kita bilang Ya. kita takut kalau dikeluarkan dari Berarti kerja. tidak ada kejadian pada saat itu, tidak ada. Maksudnya kejadian apa itu? Kejadiannya seperti mereka kok mencium apa semua. Oh, tidak Pak. Hanya saya kan Pak Guru kan, saya kan ada menyapu. Saya kan cleaning service. Jam 5 paling lambat jam 5.30 saya sudah di sekolah. Saya menyapu di depan kelas Pak Mansur. Kami menyapu tidak lama lewat Pak Adi. Dan Pak Adi kan tidak hiraukan. Pas saya tanya itu anak kenapa tidak berbaris? Dia bilang saya sakit. Sampai dia lihat ada Pak Mansur gali tanah. Dia bilang Pak, anak muridnya tidak masuk berbaris. Nah, dia bilang Pak Mansur siapa? Saya tidak tahu. Dia masuk nih Pak Mansur bilang kenapa tidak berbaris? Dia bilang saya sakit. Ini ada meja, kursi. Ariona duduk di apa meja. Pak Mansur di sini. Nah, terus dia bilang, betul kau sakit? Dia bilang iya. Masih begini nih. Nah, habis itu dia kembali. Saya masih banyak habis itu sampai belum saya keluar situ masih turun di got. Pak Guru keluar, gantian itu tanamannya. Selesai nih. Iya. Pikiran saya itu sudah saya kayak Kita lihat namanya Ariana datang. saya masih di situ dia datang. Saya kurang tahu apa mamanya atau neneknya. Karena dia pakai rok kayak begini, dia pakai dasar begini, jilbabnya agak sampai sini. Dia apa juga Saksi Dia takut jadi saksi karena takut dikasih keluar dari kerjanya. betul. Iya. Dia kasih bilang Nah, itu saksi memang kita sudah tanya-tanya itu hari, dia siap untuk menyampaikan kesaksiannya. Hanya pada saat hari sidang dia tidak datang. Ternyata itu alasannya ya. ya tadi saya temui Pak, menangis. Dia menangis. Menangis. Menangis sudah salah seperti korbannya karena alasannya dari kita. Oh ini Pak. Takut. Itu Pak Mansur juga Ya, tidak disampaikan juga sama yang report dan anak-anak juga itu dilarang dengan Jadi ini dari awal saya bilang dari tahap penyidikan ini sudah janggal itu tadi ya, sampai dengan di persidangan. Di persidangan kan ini tujuannya kita untuk menguji semua alat bukti dan mencari kebenaran material, ya kan? Nah pada saat misalnya kita meminta hasil visum ditampilkan, ya kenapa tidak di majelis tidak meminta? Padahal 180 itu majelis bisa meminta itu untuk menghadirkan supaya untuk menjernihkan masalah. Walaupun tidak diajukan oleh jaksa, hakim bisa memerintahkan, ada di pasal 180 KUHP gitu. Sehingga kami melihat bahwa ini persidangan sepertinya mau formalitas saja. Cuma mau mengini bahwa tersangka ini atau terdakwa ini sudah bersalah, begitu. Termasuk saksi perbalisan. Sekarang kalau tidak dihadirkan ini polisi saksi perbalisan, berarti keterangan anak dong yang kita menganggap benar ini, bahwa ada kejadian seperti itu tadi disebutkan. Padahal keterangan anak ini tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak disumpah, bukan sebagai keterangan saksi dalam KUHP. Itu dia. Jadi inilah sekelumit ini sehingga kami mengatakan ini peradilan sesat, ya. Cuma di formalitas saja untuk supaya orang distempel bersalah, begitu. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang menurut kami dalam pelanggaran KUHP, dan ini kami akan laporkan semua, baik itu dari kepolisiannya, jaksanya, termasuk hakim yang menyidangkan ini. Jadi kalau kita membaca putusan itu clear bahwa di putusan itu hakim menjatuhkan hukuman kepada Pak Mansur ini cuma berdasarkan keterangan saksi korban, ya. Jadi semua keterangan saksi korban itulah yang diambil menjadi pertimbangan putusan. Tidak ada keterangan saksi lain, termasuk yang saksi yang dua katanya yang dari MUAS itu, ya. Walaupun mereka dihadirkan di persidangan tidak dijadikan pertimbangan majelis hakim. Karena apa? Keterangannya itu testimoni de audito dan tidak ada relevansinya. Yang anak satu mengatakan bahwa dia cuma mendengar dari temannya, dia dilecehkan katanya. Berarti mendengar dari orang lain, bukan dia yang alami sendiri. Terus ada yang satu mengatakan bahwa dia cuma ditarik jilbabnya. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Mansur di persidangan bahwa dia cuma menegur karena anak tersebut terbalik jilbabnya. Di putusan ini kami sayangkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan keterangan daripada saksi yang disumpah. Siapa saksi yang disumpah?
itu namanya Lamuradi, guru SD di SD 2. Itu bisa dibaca di putusan itu, ada keterangannya dimuat di situ. Dia menyatakan bahwa memang dia melihat pada saat itu Pak Mansur cuma memegang kepala anak itu untuk memastikan apakah dia demam atau tidak. Terkait dengan bukti chat katanya atau rekaman, itu juga tidak dipertimbangkan hakim karena bukti itu tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Bukti ilegal itu tidak bisa sembarang, Pak. Dia sepertinya memang tidak mengetahui fakta persidangan ya. Karena memang dia tidak pernah hadir di persidangan. Tidak pernah hadir di persidangan karena sidang ini tertutup untuk umum gitu kan. Dia juga mungkin belum membaca salinan putusannya. Salinan putusan itu ada 52 halaman. Saya duga memang dia belum baca. Jadi apa yang dia sampaikan itu bukan menjadi fakta persidangan dan tidak dipertimbangkan oleh hakim, ya.